Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Fernando, NIM 2012 11 11 75 9. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik neurologis. Nah, langkah selanjutnya yaitu perkenalan alat. Yang pertama yaitu refleks Amer, pita pengukur, arloji, handscoon, hand sanitizer, kopi dan teh. Langkah selanjutnya yaitu dekatkan alat kepada pasien. Langkah selanjutnya yaitu jelaskan prosedur yang akan dilakukan kepada pasien. Baik Pak, selamat siang Pak. Saya perawat Wahyu dari Stikes Mercu Bakti Jaya Badang. Sesuai janji kita kemarin Pak, bahwa pada hari ini kita akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik neurologis. Standar keamanan rumah sakit, tolong sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak. Dan cocokkan nama dan tanggal lahir pada gelang di tangan pasien. Selanjutnya yaitu perawat cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Dan memasang handscoon. Baiklah, tindakan yang pertama yaitu tindakan pemeriksaan kesadaran, yaitu GCS. Pasien mampu membuka mata dengan spontan, itu kita beri nilai 4. Selanjutnya yaitu pasien membuka mata dengan adanya panggilan atau adanya suara, beri nilai 3. Selanjutnya yaitu pasien mampu membuka mata dengan adanya rangsangan nyeri pada ujung kuku pasien. Selanjutnya yaitu tidak ada respon atau pasien tetap tidak membuka mata, beri nilai 1. Selanjutnya yaitu pasien tampak bingung dan mengeluarkan kata-kata yang dapat dimengerti, dan diberi nilai 4. Selanjutnya pasien mengatakan kata-kata yang tidak jelas, dan diberi nilai 3. Selanjutnya pada nilai 2, pasien hanya mengerang dan mengucapkan kata-kata yang tidak jelas dan kalimat yang tidak jelas. Selanjutnya pada nilai 1, pasien tidak ada respon sama sekali.
Baiklah, tindakan selanjutnya yaitu pemeriksaan motorik, yaitu pemeriksaan yang pertama yaitu kita minta kepada pasien untuk angkat tangan. Baik Pak, angkat tangan Pak. Baik, di sini pasien dapat mengangkat tangan, yaitu diberi nilai 6. Selanjutnya itu dengan pemeriksaan rangsangan nyeri yang dilakukan pada ujung kuku pasien. Itu dengan menekan ujung kuku pasien. Di sini pasien tampak menolak dengan menggunakan tangan yang satu lagi. Dan diberi nilai 5. Selanjutnya itu kita berikan rangsangan pada ujung kuku pasien, dan pasien tampak menolak tangan dan diberi nilai 3. Selanjutnya itu berikan rangsangan pada kuku pasien dan pasien menolakkan tangan lagi dan diberi nilai 2. Selanjutnya yaitu kita berikan rangsangan pada ujung kuku pasien dan di sini pasien tidak ada respon atau tetap diam. Selanjutnya yaitu pemeriksaan rangsangan meningeal. Yang pertama yaitu pemeriksaan kaku kuduk, itu dengan cara perawat meletakkan tangan di bawah leher pasien dan juga dagu pasien, dan minta kepada pasien untuk mendekatkan dagu ke dadanya. Di sini pasien dapat mendekatkan dagu dengan dadanya dengan mudah dan melakukan gerakan lateral. Baiklah, di sini pasien tidak ada tanda-tanda kekakuan pada kuduk. Selanjutnya yaitu pemeriksaan tanda kering, yaitu dengan coba mengangkat kaki pasien dan menekuk dan tanyakan kepada pasien apakah pasien merasakan nyeri pada paha. Apakah Pak merasakan nyeri, Pak? Tidak. Baik. Selanjutnya yaitu pemeriksaan lasik, yaitu dengan mengangkat kaki pasien dan menanyakan apakah adanya nyeri pada pinggul pasien dan paha pasien. Apakah saya nyeri, Pak? Tidak. Baik, di sini pasien tidak ada merasakan nyeri. Selanjutnya yaitu pemeriksaan Brudzinski 1, yaitu dengan cara mengangkat pada pasien dan menekankan dagu pada dada pasien. Di sini kalau pasien tanda Brudzinski 1, pasien mengangkat kakinya Selanjutnya itu pemeriksaan Brudzinski 2, itu hampir sama dengan pemeriksaan Brudzinski 1, itu dengan mendekatkan dagu ke dada pasien. Dan bila ada tanda-tanda Brudzinski 2, yaitu pasien dengan selanjutnya yaitu pemeriksaan penciuman, itu dengan bau-bauan yang alami. Di sini kita minta kepada pasien untuk menutup sebelah lubang hidungnya dan menutup mata pasien. Baik Pak, tolong tutup hidung dan matanya Pak. Bawa apa Pak? Teh. Selanjutnya Pak, lubang hidung yang sebelahnya Pak. Kopi. Baik, di sini pasien dapat menyebutkan bahan-bahan alami yang telah disediakan dengan menutup sebelah lubang hidungnya dan mata pasien. Selanjutnya itu diminta kepada pada pasien untuk membacakan tulisan yang ada pada buku ini pada dalam jarak 35 cm. Yaitu pemeriksaan ini pada pemeriksaan penglihatan. Perawatan Indonesia.
Baik, di sini pasien dapat membacakan tulisan pada buku ini. Selanjutnya yaitu pemeriksaan lapang pandang. Ah, di sini kita minta kepada pasien untuk menutup sebelah mata pasien dan mengujikan lapangan pandang pasien. Baik Pak, tolong tutup sebelah matanya Pak. Dan minta kepada pasien untuk mengatakan tidak melihat benda tersebut. Tidak terlihat. Tidak terlihat. Baik, di sini kita telah selesai melakukan lapang pandang pada mata pasien. Selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus yang ketiga, yaitu pemeriksaan pada pupil dengan menggunakan pen light. Lihat apakah pupil membesar atau mengecil atau semakin mengecil. Dan lakukan lagi pada mata sebelah. Setelah itu lakukan pemeriksaan kedua mata pasien, yaitu nervus yang keempat, yaitu pemeriksaan mata ke atas dan ke bawah. Dan diminta kepada pasien untuk mengiringi jari telunjuk. Selanjutnya itu pemeriksaan nervus yang kelima, yaitu pemeriksaan dengan minta kepada pasien untuk mengiringi jari ke arah lateral, sebelah kanan dan kiri. Selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus yang keenam, sensitibilitas rasa, yaitu dengan cara mengusapkan kasa kepada wajah pasien dan meminta kepada pasien untuk membandingkan rasa yang diusapkan. Selanjutnya yaitu rasa nyeri, yaitu dengan cara menusukkan benda tumpul kepada wajah pasien. Selanjutnya itu pemeriksaan rasa suhu dengan menggunakan benda dingin atau yang panas, dan minta kepada pasien untuk menyebutkan rasa yang dirasakan. Selanjutnya itu rasa sikap dengan cara menutup mata pasien dan menyebutkan area wajah yang disentuh. Pak, tolong tutup matanya Pak. Selanjutnya itu rasa getar, yaitu dengan menggetarkan garpu telah dan mendekapkan pada sisi wajah pasien. Selanjutnya yaitu pemeriksaan otot pengunyah. Diminta kepada pasien untuk mengenyitkan giginya dan palpasi area otot pengunyah pada pasien. Selanjutnya yaitu nervus yang ke-7, itu diminta kepada pasien untuk mengulurkan lidahnya dan diminta kepada pasien untuk merasakan gula atau garam. Baik, yang selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus yang ke-8, itu dengan cara mendekatkan arloji pada kedua telinga pasien dan dimintakan kepada pasien untuk tidak mendengar detaknya lagi. Dengar Pak? Tidak. Tidak.
Nah, baik, dari sejak sini pasien tidak dapat mendengar detak arloji lagi. Selanjutnya itu pemeriksaan nervus yang ke-9, yaitu diminta kepada pasien untuk membuka mulutnya lebar-lebar dan memasukkan tong spatel dan untuk menyentuh faring. Bila pasien muntah berarti itu tanda normal. Selanjutnya itu pemeriksaan nervus yang ke-10, itu dengan cara meminta kepada pasien untuk menjulurkan lidahnya dan melihat anak lidah pada lidah pasien, apakah berada posisi pada di tengah-tengah. Selanjutnya itu pemeriksaan nervus yang ke-11, yaitu diminta kepada pasien untuk menengok ke sisi sebelah kiri dan menekan kedua bahu pasien dan minta pasien untuk mengangkat tekanan yang diberikan. Pasien dapat mengangkat kedua tekanan yang diberikan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan nervus yang ke-12, yaitu diminta kepada pasien untuk menjulurkan lidahnya dan menarik ke dalam lagi dan lakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya itu pemeriksaan koordinasi. Yang pertama itu pemeriksaan dari jari ke hidung. Diminta kepada pasien untuk menekan jari dan kembali ke hidungnya. Selanjutnya yaitu pemeriksaan dari jari ke hidung, yaitu diminta kepada pasien untuk menyentuh hidung pasien dengan menggunakan jari yang berbeda. Selanjutnya yaitu pemeriksaan supinasi dan pronasi. Selanjutnya yaitu pemeriksaan status motorik. Yang pertama yaitu tonus otot, yaitu mengangkat tangan pasien dan diminta kepada pasien untuk merilekskan tangannya. Jika perhatian pasien telah dialihkan, jatuhkan tangan pasien. Jika jatuh dengan normal berarti hasilnya normal. Selanjutnya itu pemeriksaan otot. Yang pertama, pemeriksaan otot ini ada derajat 5. Yang kelima itu derajat normal, yaitu pasien dapat melawan dengan normal. Selanjutnya yaitu derajat keempat. Selanjutnya itu derajat ketiga. Pasien dapat melawan dengan sedang. Selanjutnya itu derajat kedua. Pasien dapat melawan dengan kekuatan yang sedikit lemah. Selanjutnya itu derajat yang pada satu, pasien hanya dapat menggerakkan jarinya sedikit-sedikit. Selanjutnya itu derajat yang 0, pasien tidak dapat melawan sama sekali. Selanjutnya itu pemeriksaan refleks fisiologis. Yang pertama itu refleks pada otot bicep. Jadi itu pemeriksaan pada otot tricep. Selanjutnya itu pemeriksaan pada refleks patella.
Selanjutnya pemeriksaan pada refleks patella, itu dengan kaki pasien dijuntai kan. Baiklah, yang pemeriksaan yang selanjutnya itu pemeriksaan refleks patologis. Yang pertama yaitu refleks Babinski, yaitu dengan menggunakan alat yang agak tajam dengan menggoreskan pada telapak kaki pasien. Bila jari-jari mengembang, berarti hasilnya normal. Selanjutnya itu pada pemeriksaan cadap, yaitu dengan menggunakan alat yang agak tajam. Bila jari-jari pasien mengembang, berarti hasilnya normal. Selanjutnya itu pemeriksaan pada opinium, yaitu dengan menggunakan ujung jari dengan mengurut tulang tibia ke arah bawah. Jika jari-jari pasien mengembang, berarti hasilnya normal. Selanjutnya itu pemeriksaan refleks Gordon, yaitu dengan mencubit betis pasien. Bila jari kaki pasien mengembang, berarti hasilnya normal. Tindakan selanjutnya yaitu rapikan alat-alat yang telah digunakan dan lepaskan skun dan perawat cuci tangan 6 langkah. Selanjutnya yaitu komunikasikan kepada pasien bahwa tindakan telah selesai dilakukan. Baiklah Pak, tindakan pemeriksaan fisik neurologis telah selesai kita lakukan. Terima kasih Pak atas kerjasamanya.